Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang silih berganti dalam hidupku, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom Bapak Saudara dan kasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Saudara dalam doa pagi GBI Bethel.
Kita percaya setiap hari demi hari kita dibaharui dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dengan firman-firman Tuhan yang membangun. Bahkan kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama. Dimanapun kita berada, kita percaya hadirat Tuhan ada atas kita. Amin. Amin saudara. Mari hari ini saya undang Bapak Saudara kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan dengan segenap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mengawali hari kami dengan doa-doa, dengan puji-pujian, dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Dan kami percaya saat kami mengagungkan Tuhan, Engkau yang bertata dalam hidup kami, dan Engkau yang menguasai hidup kami Tuhan hari ini Tuhan. Bahkan seterusnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami teduhkan hati kami angkat hidup kami di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini mari kita bawa sembah kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Kau disembah Tuhan, Kau dipuji Yesus. Mari bawa syukurmu di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih buat setiamu Tuhan, buat kebaikan-Mu Yesus. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Mari bersemayamlah Tuhan, bertatalah Engkau, bertatalah atas umat-Mu Yesus. Biarlah di sepanjang hidup kami Tuhan yang bertata, Tuhan yang termulia atas hidup kami. Kami hidup dalam penyembahan, kami hidup dalam pujian kami kepada Bapa. Bahkan hari-hari kami dipenuhi dengan rasa syukur Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Kita mau bawa pujian kita. Yes Lord. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku Aku puji, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akal budi ku cinta. Kami sebut nama-Mu Tuhan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus,
dan dengan jiwaku, akal budi, ku cinta kau, ku cinta kau, ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, katakan ku cinta kau, kami mencintaimu, Yesus, ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau dengan segenap hati, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Beri segenap hatimu, katakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Kami cinta padamu, Yesus, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami, dengan kekuatan kami sembah namamu, Yesus. Mari bawa syukurmu di hadapan Tuhan, bawa sembahmu saudara. Haleluya, kami agungkan Engkau, kami muliakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya, kemurahannya. Haleluya, oh Yesus. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, Jesus. Oh Lord, ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak
puji. Segenap hatimu katakan, namamu besar dan layak dipuji. Biarlah hanya namamu yang ditinggikan, hanya namamu yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Engkau yang besar, Engkau yang bertahta, dan segenap apa yang Kau perkatakan Tuhan adalah ya dan amin. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh memberkati hidup kami. Bukan hanya memberkati, namun boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Anda pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi kita semuanya. Dan dimanapun Anda berada, di kota apapun, di pulau apapun, di negara atau bangsa apapun, kiranya berkat Tuhan melimpah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah penguasa alam semesta raya. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Yesus Anugerah Allah Terbesar. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 berkata demikian. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Saudara-saudara, orang Israel telah mendapatkan mana, roti dari sorga selama 40 tahun. Dan itu menjadi berkat rohani yang mengenyangkan tubuh mereka sehingga mereka tidak mati di padang gurun. Tapi itu kan berkat sementara, artinya setelah mereka makan mereka lapar lagi, besoknya mesti makan lagi. Dan akhirnya toh mereka mati. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga, kita tidak akan mati, tapi hidup kekal selama-lamanya. Dalam Matius 4 ayat 4 Yesus juga pernah berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita tidak bisa hanya memiliki hal-hal yang sifatnya jasmania, berkat materi. Tetapi kita harus percaya kepada Yesus dan firman-Nya yang punya nilai kekal. Berkat jasmani betapapun bagus dan menariknya tidak bisa dibandingkan dengan Yesus yang adalah roti yang dari sorga, yang adalah firman yang hidup itu. Saya percaya pemberian Allah yang terbaik untuk kita adalah Yesus. Yohanes 3 ayat 16 pernah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya apa? Anaknya yang tunggal. Kalimat itu tidak berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya rumah yang besar bagi kita, mobil yang bagus bagi kita, kesehatan yang prima bagi kita, suami yang kaya, istri yang cantik bagi kita. Kenapa, saudara? Karena rumah, mobil bisa hilang, suami atau istri bisa mengecewakan. Kasih Allah yang terbesar dinyatakan ketika Yesus datang ke dunia, bahkan rela mati bagi kita di atas kayu salib. Jangan pernah mengukur kasih Allah dengan pemberian materi yang Tuhan bisa lakukan. Karena itu tidak sebanding dengan Kristus yang memiliki kehidupan kekal dan akan memberikan kepada saudara yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, Yesus adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Makanya jangan singkirkan Yesus demi uang, demi kesenangan, demi pribadi. Kita pinggirkan dia, kita anggap tidak penting, karena yang harus jadi center yang paling penting adalah pribadi Yesus. Memiliki Yesus berarti memiliki segala-galanya di dalam kehidupan. Matius 6 ayat 33 juga pernah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
kebutuhan kita akan sandang, pangan, papan, dan yang lain. Tuhan akan berikan sebagai bonus kalau kita mengutamakan Tuhan. Hidup itu jangan kejar bonusnya, kejar yang utamanya. Saya ambil contoh, kalau saudara pergi ke sebuah shopping center, lalu kemudian ada program begini, setiap pembelian apapun dengan nilai 100.000, Anda mendapatkan bonus 1 buah gelas cantik. Ada nggak orang kemudian bilang, wah 100.000 dapat 1 gelas. Saya kasih kamu uang 1 juta ya, kamu terserah beli apa saja itu buat kamu. Tapi bonusnya 10 biji nanti kasih gelasnya kepada saya ya. Saudara-saudara, karena 1 juta lebih penting berharga daripada bonus 10 gelas itu. Makanya kita harus tahu Yesus adalah pemberian utama yang terbaik dari Allah untuk kita. Sehingga kita bukan hanya punya kehidupan kini dan di sini, umur 70, paling kuat 80 atau lebih, lalu akhirnya mati, lalu masuk neraka kalau nggak percaya Yesus. Sebaliknya kalau kita beriman kepada Yesus, kita akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Lantainya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Temboknya terdiri dari batu permata. Tapi yang paling penting ada Yesus, kekasih hati kita di sana. Utamakanlah pribadi Yesus lebih daripada semua berkatnya, lebih dari semua fasilitasnya. Saudara-saudara, kalau misalnya kita ini ya, bandingkan dengan seorang pria yang kaya luar biasa. Rumahnya bagus sekali, keran airnya juga dari emas, saudara sekalian. Mobilnya waduh, bisa puluhan mobil-mobil mewah semuanya. Lalu ada cewek yang pengen jadi istri. Lalu ditanya, kenapa kamu mau jadi istri saya? Oh ya, supaya saya bisa tinggal di rumahmu yang bagus, bisa naik gonta-ganti mobil yang mewah. Saudara mau terima enggak? Enggak, kenapa? Cewek matre ini. Karena yang paling dibutuhkan adalah cinta kepada pribadinya, bukan kepada fasilitasnya atau kepada hartanya. Yesus memang memiliki sorga dan semua fasilitas yang lain. Tetapi mempelai yang dia rindukan adalah yang terpesona bukan kepada semua fasilitas berkat yang dia miliki. Tapi kepada pribadi Yesus, menyukai Yesus, menyembah Yesus, hidup intim dengan Yesus. Mari kita juga memiliki sikap hati demikian karena Yesus adalah anugerah Allah yang terbesar. Saudara, selanjutnya dia berkata, roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Malah di ayat berikutnya 55 dan 56 dia bilang, yang diberikan bukan cuma dagingku tetapi juga darahku. Daging dan darah Yesus itu mengacu pada pengorbanan Yesus di kayu salib yang akan terjadi. Karena pada waktu Yesus menyebutkan hal ini, dia kan belum disalib. Tapi aku akan menyerahkan seluruh hidupku, tubuhku, darahku untuk menebus kamu dari segala dosa dan menjadikan kamu anak-anak Allah yang terkasih. Menebus artinya membeli dari pasar budak dan membayar dengan sejumlah harga tertentu. Kita ini dulu budak dosa, apapun yang dosa iblis perintahkan kita mesti taat. Tapi ketika Yesus datang, dia mati di kayu salib. Dia telah membeli kita bukan dengan emas perak tapi dengan darahnya sendiri. Sehingga dari budak dosa kita menjadi budak atau hamba kebenaran. Hamba Yesus Kristus yang mesti taat kepada dia. Saudara, kanannya dia bilang makan dagingku, minum darahku. Itu tidak hurufiah tentunya. Tetapi kalau kita bisa lihat gambarannya dalam perjanjian lama. Orang berdosa harus mempersembahkan anak domba. Ketika anak dombanya disembelih, saudara, dagingnya dimakan. Darahnya kemudian disapukan pada ambang pintu rumah orang Yahudi ketika tulah ke-10, yaitu anak sulung orang Mesir itu lewat. Maka semua orang Yahudi yang melakukan hal itu selamat, saudara. Dosanya ditanggung oleh anak domba itu. Dan bukankah ini hanya sebuah gambaran kalau kita percaya kepada Yesus. Semua dosa kita sebetulnya telah ditanggung bukan oleh domba, tetapi oleh Yesus yang adalah anak domba Allah. Dan dia berkata, dia berkorban untuk hidup dunia.
Keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan suku bangsa tertentu, tetapi semua manusia di dunia, di bumi ini yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Karenanya mari kita beritakan kabar keselamatan. Kalau kita punya keluarga, teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, ayo kabarkan kabar baik, saudara. Karena Yesus adalah anugerah Allah yang terbesar yang kita harus hargai. Dan karyanya di kayu salib bukan untuk kalangan sendiri, tapi untuk semua orang yang percaya. Maukah kita menerima Kristus pemberian Allah yang terbesar, menghargai Dia, dan menceritakan Injil Kristus, supaya karyanya tidak sia-sia, tapi karyanya dialami oleh semua orang yang ada di dunia. Kalau saudara mau, berdoalah biar Tuhan menjamah kita. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebahagiaan terbesar kalau kami memiliki Yesus yang adalah anugerah Allah yang paling luar biasa. Lebih dari emas dan perak, lebih dari kekayaan pangkat, rumah yang bagus, mobil yang mewah. Yesus adalah segala-galanya. Dan biarlah kami juga menjadi orang yang suka menceritakan tentang Yesus agar semua yang lain juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami sepanjang hari ini dengan damai sejahtera-Mu. Engkau sembuhkan yang sakit, berikan kemenangan bagi yang susah. Biar kami melihat mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sekarang saudara terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.